Shalom semua. Nggak terasa ya, sekarang sudah masuk di minggu terakhir di semester 2 ini. Nah teman-teman, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil observasi mengenai karakteristik siswa dan teori perkembangan emosi. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Astriana Borutarigan, yang kedua ada Happy Melvin Lase, yang ketiga ada Joshua Stephen Edward Aritonang, dan yang keempat ada saya Lustia Berantaning Tias. Selamat menyaksikan teman-teman. Dari observasi kami mengobservasi 3 siswa laki-laki dan 1 siswa perempuan dengan rentang kelas 3 SD, 4 SD, dan kelas 7 SMP dengan mata pelajaran, tematik, dan matematika. Pembelajaran dilakukan secara sinkronus dan asinkronus dan juga gabungan dengan kurun waktu 2 jam pelajaran. Beberapa hal yang mempengaruhi proses belajar siswa: yang pertama, orang tua sibuk dan kurang perhatian. Yang kedua yaitu pengaruh dari teman bermain di lingkungan sekitar. Yang ketiga, tidak ada bimbingan orang tua. Hal ini dapat terjadi berhubungan dengan poin pertama yang mengatakan bahwa orang tua sibuk. Kesibukan orang tua dalam bekerja membuat mereka kekurangan waktu untuk mengajar anaknya. Yang keempat yaitu anak lebih suka melihat YouTube daripada belajar. Hal ini dapat terjadi karena di dalam YouTube anak-anak banyak menjumpai kesenangan-kesenangan mereka. Jadi mereka lebih senang untuk melihat YouTube daripada belajar. Kita masuk ke dalam latar belakang peserta didik. Yang pertama yaitu ekonomi. Sebagian besar dari murid yang kami amati berlatar belakang keluarga yang berkecukupan. Yang kedua yaitu sosial. Yang ketiga yaitu kurang mandiri dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain. Yang keempat, kurangnya berinteraksi dengan teman sebaya. Yang kelima, keluarga kurang harmonis dan sering terjadi pertengkaran. Karakter yang dapat diidentifikasi dari siswa saat dalam kelas. Siswa pertama, fokus hanya sebentar, kurangnya motivasi belajar. Siswa kedua, rajin, mudah marah, pemalu, pendiam. Siswa ketiga, kurang termotivasi, tidak memiliki rasa ingin tahu atau mau yang instan. Egois, tidak terima jika dikritik, sulit memahami materi, sulit untuk fokus, mudah menyerah, langsung merasa tidak mampu sebelum mencoba. Siswa 4, malas, memberontak, egois, mudah marah, tidak menerima kritikan, tidak ada motivasi dalam belajar, sulit memahami materi, dan mudah bosan. Karakteristik menarik yang kami bahas di sini adalah memberontak, kurang termotivasi, keras kepala. Pertama, memberontak. Jika dilihat dari perspektif Alkitab, sikap memberontak sudah pasti tidak disukai oleh Tuhan. Dalam Yesaya 30 ayat 1 mengatakan, "Celakalah anak-anak pemberontak." Demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rencangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Tidak ada satupun ayat Alkitab yang membenarkan sikap ini. Kita dituntut untuk taat pada setiap ajaran yang Tuhan ajarkan dan tetap berjalan seturut kehendak-Nya. Yang kedua, ada keras kepala. Allah berfirman, "Jangan keraskan hati kita." Sikap ini dapat membuat kita kehilangan janjinya, kehilangan anugerahnya, bahkan kehilangan keselamatannya. Dalam Roma 2 ayat 5. Keras kepala adalah sikap yang kurang baik jika diperhadapkan oleh sebuah organisasi atau perkumpulan. Sikap keras kepala akan menjadi awal dari sebuah perpecahan. Orang yang memiliki sifat keras kepala akan sulit untuk menerima pendapat dari orang lain dan cenderung membenarkan apa yang menurutnya benar. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan pada ayat di atas, ketika kita keras kepala, kita ada dalam konteks dunia, mungkin kita akan kehilangan relasi kita dengan sesama. Selanjutnya adalah kurang termotivasi. Titus 3 ayat 14 mengatakan bahwa
Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Nah, belajar adalah suatu hal yang akan kita lakukan seumur hidup. Setiap detik adalah proses dari pembelajaran. Titus 3 ayat 14 mencoba mengajarkan kita untuk lebih giat lagi dalam belajar. Belajar dapat berguna bagi kehidupan kita dalam memenuhi kebutuhan hidup. Titus juga mengajarkan kita agar hidup kita dapat membuahkan hasil dan tidak menjadi hidup yang sia-sia. Oleh sebab itu, sikap ini bukanlah sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak Tuhan yang percaya. Nah, 3 karakter siswa yang menurut kelompok kami menarik adalah memberontak, keras kepala, dan kurang termotivasi. Hal ini dapat terjadi karena berdasarkan teori perkembangan emosi, di mana orang tua memegang peranan penting dalam perkembangan emosi si anak. Dari observasi yang kita lakukan, kita dapat melihat bahwa sikap orang tua dapat mempengaruhi perkembangan emosi anak, yaitu orang tua yang jarang memberi dukungan, mengabaikan si anak, maupun emosi negatif yang diperlihatkan oleh anak. Hal ini kemudian membuat anak cenderung keras kepala dan kurang termotivasi. Tipe orang tua yang otoriter hanya cenderung menuntut, namun tidak memberi dukungan, akan menimbulkan sikap memberontak pada anak. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan guru dalam membina karakteristik murid, yaitu yang pertama, memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, menjalin interaksi dan mengkomunikasikan tentang perkembangan emosi anak dengan orang tua. Yang ketiga, mengajarkan anak untuk menerapkan sikap disiplin. Yang kelima, menanamkan kebenaran akan Allah dan betapa berharganya mereka di mata Allah, sehingga mereka dapat memandang dirinya sendiri istimewa. Karakter yang perlu dibangun dalam diri guru Kristen adalah yang pertama, memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Yang kedua, tidak memandang pekerjaan guru sebagai sebuah profesi saja, melainkan juga anugerah dan pelayanan kepada Allah. Yang ketiga, memiliki kesadaran bahwa siswa segambar dan serupa dengan Allah. Yang keempat, memiliki sikap mengasihi kepada sesama. Yang kelima, bertanggung jawab dan dapat menjadi role model atau panutan kepada siswa. Dan terakhir, responsif, peka, dan peduli. Contoh konkret yang harus dilakukan oleh guru yang pertama yaitu melakukan pendekatan khusus kepada anak dapat memperbaiki karakter anak yang cenderung memberontak. Guru dapat memberikan perhatian khusus seperti menanyakan tugas, apakah materi sudah dipahami atau belum. Guru harus memahami penyebab siswa memberontak dan melakukan pendekatan kepada anak dapat membantu guru mengetahui hal itu. Yang kedua yaitu keras kepala. Karakter ini dapat ditanggapi guru dengan memberikan tanggung jawab kepada anak, seperti membawakan buku-buku ke ruang guru dan jangan ragu untuk memberi pujian kepada anak. Hal ini akan membantu si anak untuk mengembangkan sikap percaya diri. Menjadikan anak memimpin dalam kelas juga mengharuskan si anak untuk mendengarkan pendapat teman-temannya, sehingga karakter anak yang keras kepala dapat perlahan-lahan diatasi. Yang ketiga yaitu karakter anak seperti tidak termotivasi dapat diatasi guru dengan memberi dukungan kepada anak, seperti memberikan pujian atau apresiasi kepada anak ketika anak selesai melakukan sesuatu. Ketika anak salah, guru tidak langsung memarahi, melainkan memberikan pengertian bahwa yang dilakukan si anak itu adalah salah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.